Hati-hati saat jatuh hati. Apakah kamu sedang jatuh hati atau kamu sedang menanti pasangan hidup yang takut akan Tuhan? Video ini khusus buat kamu yang belum menikah, yaitu kamu si jomblo. Hai jomblo. Oke, aku bahas lebih lanjut ya. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, jatuh hati itu perasaan suka yang mulai berkembang menjadi lebih emosional, di mana ada ketertarikan yang lebih dalam dan khusus kepada seseorang. Nah, jatuh hati ini biasanya hanya untuk seseorang yang istimewa dan lebih dari sekedar suka, di mana mulai ada getaran cinta, perasaan yang spesial dan pengharapan itu timbul. Contoh begini, suka itu ketika kamu senang melihat dia, tapi jatuh hati itu ketika kamu mulai memikirkan dia tanpa sadar. Jadi ternyata ada perbedaannya ya antara suka dan jatuh hati. Aku pikir awalnya juga sama, suka dan jatuh hati itu. Ternyata setelah aku cari infonya ada perbedaan, dan itu yang tadi. Kalau suka belum tentu jatuh hati. Suka itu bisa jadi hanya kagum saja, ya. Lanjut, saat seseorang jatuh hati, dia lebih sering memperhatikan orang yang disukai ketika orang itu berada di sekitarnya. Contoh, ketika pelayanan, tanpa sadar kamu mengamati atau mencari keberadaan orang yang kamu suka atau yang berhasil buat kamu jatuh hati, walaupun dalam keramaian jemaat. Jadi mungkin kamu sedang pelayanan, terus kamu tanpa sadar kamu mengamati di mana, kamu mencari-cari di mana dia. Kalau sudah ketemu, tanpa sadar kamu mengamati dia, kamu lihat-lihat tapi diam-diam. Nah, itu juga. Yang kedua, contoh kedua, kamu lebih peka terhadap hal-hal kecil yang dia lakukan. Mungkin ucapannya, atau perhatian kecilnya, atau tanda gerak-gerik dari orang itu, seperti itu. Nah, jatuh hati itu boleh, nggak ada yang larang kamu untuk jatuh hati, ya. Tapi jangan lupakan hal ini saat kamu jatuh hati. Ini dia 3 poin yang aku mau bagikan ke kamu. Jatuh hati seharusnya, nomor 1, tidak menghalangimu untuk menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa aja sih? Kalau teman-teman baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23 dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tandai kesabaran dan penguasaan diri. Ilustrasinya begini, ada seorang laki-laki yang jatuh hati ke seorang perempuan, tapi perempuan ini hanya menganggap dia sebagai teman biasa. Nah, laki-laki ini ya, karena dia jatuh hati sama perempuan ini, dia sampai membuntuti perempuan ini setelah pulang ibadah ya, atau pulang dari pertemuan gitu ya dengan teman-teman lainnya. Dia buntutin sampai perempuan ini pulang ke rumah, dan dia tidak minta izin dulu atau tidak bilang dulu ke perempuan ini, dan perempuan ini juga tidak minta ke dia untuk ditemani atau diikuti sampai pulang. Dan itu membuat perempuan ini merasakan gak nyaman ya, ada ketidaknyamanan karena diikuti begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah laki-laki itu memiliki penguasaan diri? Nah, itu dia. Ilustrasi kedua, seorang perempuan yang jatuh hati pada seorang laki-laki. Jadi dia mengirim pesan atau WA ya lebih sering dan lebih dari batas wajar ya sebagai seorang teman, sebagai dalam hubungan pertemanan gitu ya. Dia terkesan mau mencari perhatian dari laki-laki ini, padahal laki-laki ini menganggap teman perempuan ini ya teman ya. Dan karena sering di WA atau sering dikirim pesan ya, laki-laki ini menjadi nggak nyaman, bahkan ilfeel bisa jadi ya. Nah, perempuan ini terkesan memaksakan perasaannya ke laki-laki itu. Dia mau menunjukkan perhatian, mungkin dia mau kasih kode, aku lo suka kamu, aku lo mau deketin, aku mau deket sama kamu gitu. Jadi aku kirim pesan terus, saya terus. Ya kalau memang sudah lebih dari batas wajar ya, padahal laki-laki ini nggak suka, maksudnya bukan nggak suka yang membenci ya, tapi menganggap teman biasa aja ya, teman aja kita gitu kan, nggak ada perasaan jatuh hati juga ke perempuan itu ya. Di sini jadi pertanyaan, apakah perempuan ini memiliki kesabaran, apakah dia juga memiliki penguasaan diri, seperti itu. Jadi kita belajar bahwa jangan memaksakan seseorang yang kamu sukai untuk jatuh hati juga kepada kamu. Kecuali dia juga jatuh hati ke kamu, tapi itu pun jangan dipaksakan terlalu cepat. Bawalah dalam doa ya. Jadi
bawalah dalam doa, minta Tuhan beri tanda atau konfirmasi apakah dia orangnya. Seperti itu ya. Nah, ingat, rancangan Tuhanlah yang jadi atas hidupmu dan hidupnya. Jadi perlu ada kesabaran dan penguasaan diri, oke? Nah, penguasaan diri juga berkaitan dengan menjaga hati. Kalau kamu sudah bawa dalam doa nih, dan kamu dapat konfirmasi dari Tuhan, lalu kamu yakin, oh dia orangnya, maka melihatlah dengan iman. Untuk kamu perempuan, meski belum saatnya lebih dekat ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang akan bawa kalian lebih dekat nantinya, ya. Kalau kamu laki-laki, berdoalah agar Tuhan memantapkan langkahmu untuk mendekati perempuan itu. Kalau memang kalian jatuh hati, sama-sama jatuh hati ya. Poin nomor 2, jatuh hati seharusnya tidak menghalangimu untuk menunjukkan teladan sekalipun di depan orang yang kamu sukai. Oke? Nah, di sini aku tulis anak muda itu harusnya sebagai teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, saya punya cerita nih. Jadi, setelah selesai ibadah minggu waktu itu ya, saya keluar dari gereja, mengarah ke parkiran, dan sampai di parkiran itu saya bergandengan dengan teman saya perempuan ya. Kalau dengan teman perempuan ya, perempuan wajar ya bergandengan tangan ya. Tapi kalau sesama laki-laki bergandengan sambil gini-gini, jadi pertanyaan ya. Oke, kembali lagi. Jadi saya dengan teman-teman lain kami ke arah parkiran. Nah, saya ini gandengan dengan teman cewek saya. Kemudian ada plastik, botol air mineral plastik gitu ya, botol plastik air mineral itulah ya, bekas. Nah, itu sampah itu di parkiran ya, di tanah itu. Jadi ada di situ, ditendang sama teman saya sambil kami bergandengan maju jalan. Nah, lalu saya tendang lagi botolnya ya. Nah, waktu saya tendang, nah ada orang di depan kami, perempuan ya, itu melihat ke arah kami. Jadi saya minta maaf, mungkin terganggu ya karena kami tendang-tendang botol itu. Nah, jadi botol itu terbiarkan di situ. Lalu ada orang, jujur ya, ada orang yang saya sukai sebenarnya. Pokoknya yang berhasil membuat saya jatuh hati. Nah, itu lebih tepatnya, berhasil membuat saya jatuh hati. Saya amati tuh dari jauh ya. Ini jadi pelajaran buat kita juga sih. Oke, lanjut dulu ya. Saya amati dari jauh. Fokus saya itu ke dia. Karena saya berharap orang ini ikut saya dengan teman-teman lainnya untuk makan bareng. Ya, saya berharap supaya dia ikut makan bareng. Saya amati dari jauh. Nah, dia lagi ceritaan juga sama teman-teman yang lain di sana. Tapi di sisi lain pikiran saya terbagi lagi ke sampah tadi, botol plastik tadi ya. Karena khotbah yang saya dengarkan tadi di ibadah ya, sebelum keluar ke parkiran itu mengenai kepemimpinan adalah teladan. Jadi kan saya berpikir seperti diingatkan, nih ada sampah harusnya dibuang ya. Saya ingat kata gembala di gereja saya ya, itu kalau ada sampah, kalau digerakkan untuk ambillah ya, buang pada tempatnya, seperti itu. Jadi saya itu fokus saya itu juga di sisi lain saya kepikiran itu. Jadi saya amatin begitu di tempat aja sih. Saya amati sekitar, tidak ada tempat sampah ini. Tapi pikiran saya juga fokus saya ke arah laki-laki itu yang saya sukai. Jadi saya sambil menunggu kan dia, apakah dia mau ikut kami atau tidak begitu. Nah, ternyata dia tidak mau, jadi dia jalan duluan. Itu pun saya masih mengamati dia. Lalu saya dengan teman-teman lain kami pergi makan bersama. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Malamnya saya nggak bisa tidur karena kepikiran botol air mineral bekas tadi. Saya kepikiran, astaga, kenapa aku nggak pungut, aku
aku bawa dulu kan jalan, terus aku buang di tempat sampah di mana kah nanti kalau ketemu di jalan begitu. Kenapa nggak dipungut begitu? Ada penyesalan sebetulnya ya dalam hati itu ya. Kenapa ya nggak dipungut gitu dalam hati? Tapi sudah terlanjur. Itu saya nggak tenang teman-teman. Jadi saya itu nggak bisa tidur sampai saya mencatat materi ini, draft materi buat sharing kali ini ya. Karena kepikiran, dan saya pun memutuskan ya udah, aku bangun besok pagi, aku kembali ke parkiran gereja cuma buat ngambil sampah itu aja. Dan tetap nggak bisa tidur. Akhirnya aku paksa tidur ya, saya paksakan tidur. Akhirnya tidur, itu pun masih kurang tidur saya ya. Bangun pagi, saya pergi ke parkiran gereja. Situ saya sudah bawa kresek hitam ya, plastik hitam buat taruh. Jadi saya ambil, juga ada sampah lain, saya ambil dan saya buang di tempat sampah depan Indomaret terdekat. Begitu. Sepanjang jalan itu, selama di jalan maksudnya, saya itu ketawa. Astaga, bisanya ya seperti itu. Maksudnya kembali cuma mengambil sampah karena merasa bersalah. Coba buat pungut sampah aja. Tapi dari sini ada pelajaran yang bisa saya petik ya, buat saya pribadi, juga mungkin buat teman-teman ya. Begini ya, mungkin saya sudah ambil, bukan mungkin lagi, saya sudah besok paginya saya ambil ya, saya pungut sampah itu, saya buang pada tempatnya. Tapi ada momen yang saya lewatkan, yaitu menjadi teladan di malam itu ya, ketika saya digerakkan untuk harusnya mengambil sampah itu ya, membuang pada tempatnya, tapi saya tidak manfaatkan momen itu saya seperti melewatkan momen untuk menjadi teladan, untuk bersikap sebagai teladan ya. Jadi itu yang saya lewatkan. Nah, jadi pelajaran kali ini yaitu jadilah teladan meskipun kamu malu dilihat oleh orang yang kamu sukai. Oke? Jadilah teladan. Itu pelajaran buat saya juga. Lanjut ya. Poin nomor 3, jatuh cinta seharusnya tidak membuatmu defensif dengan firman Tuhan yang sedang mengoreksi perasaanmu. Nah, di sini aku tulis jangan membangkitkan cinta sebelum diingininya. Aku bacakan Kidung Agung pasal 2 ayat 5 sampai 7. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ayat 7, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Oke? Jadi, jangan terburu-buru memutuskan untuk berpacaran dengan orang itu sebelum kamu, nomor 1, mendapat tanda atau konfirmasi dari Tuhan. Ya, jadi doakan dulu, bawa dalam doa. Nah, poin nomor 2, sebelum kamu mengenal dia, siapa dia, kalau perlu sampai cari tahu lah apa kekurangannya lah, kelebihannya lah, karakternya seperti apa. Nah, caranya bagaimana? Bangunlah pertemanan dengan orang itu, ya. Kalau kamunya aja menghindar terus dari orang itu, ya bagaimana kamu mau mengenal dia? Kalau kamunya malu-malu terus, ya bagaimana kamu bisa berbicara dengan dia? Jadi untuk mengenal dia, bangunlah hubungan pertemanan ya, diskusi, bicara-bicara begitu kan. Nah, yang ketiga, jangan terburu-buru memutuskan untuk berpacaran sebelum kamu siap dan bertanggung jawab untuk pacaran kudus yang mengarah ke pernikahan kudus. Jadi pacaran itu bukan untuk pelampiasan, cari pelampiasan. Jadi pacaran itu bukan untuk cari pelampiasan, atau karena kesepian, atau karena kamu tidak diperhatikan dalam keluargamu. No, oke? Jadi pacaran itu berarti mempersiapkan diri sebelum kamu masuk ke tahap pernikahan. Jadi pacaran itu serius, tujuannya untuk menikah, bukan untuk main-main. Oke? Nah, 3 poin penting aku simpulkan. Jatuh hati seharusnya yang pertama tidak menghalangimu untuk menghasilkan buah-buah roh. Yang kedua, tidak menghalangimu untuk menunjukkan teladan sekalipun di depan orang yang kamu sukai. Dan yang ketiga, jatuh hati seharusnya tidak membuatmu defensif dengan firman Tuhan yang sedang mengoreksi perasaanmu.
Tuhan Yesus memberkati. Semangat jomblo!